Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Gunardi, kelas A38. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai memahami ibadah haji dan umroh. Ini merupakan bagian dari tugas kuliah yang akan kita laksanakan untuk menyelesaikan tugas dari praktek ibadah. Jadi ibadah umrah ini merupakan ibadah yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, dan ini merupakan bagian dari rukun Islam, ya. Dan ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang akan kita ataupun yang dilakukan menuju Baitullah atau Masjidil Haram yang ada di Mekah, dan dilakukan setahun sekali pada bulan Zulhijjah. Adapun umroh, yaitu kita berkunjung ke Baitullah kapan saja sepanjang tahun, meskipun memiliki perbedaan. Keduanya yaitu sama, yaitu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya adalah kalau haji terkhusus di bulan Zulhijjah, ya. Kalau untuk umroh itu dilakukan kapanpun boleh. Untuk pengertian dasar, jadi haji secara bahasa yaitu al-qasdu atau menyengaja. Artinya kita sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan amal ibadah tertentu pada waktu tertentu di bulan Zulhijjah. Sedangkan umroh secara bahasa artinya kita berkunjung atau ziarah. Secara istilahnya adalah mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i tanpa terikat waktu tertentu, ya. Dibandingkan dengan haji, kalau haji itu kita laksanakan di bulan Zulhijjah, bulan haji. Perbedaannya tentunya haji memiliki waktu khusus dan wukuf, ya, di Arafah, sedangkan umrah bisa dilakukan kapan saja dan tanpa wukuf. Dalilnya itu di Quran surah Ali Imran ayat 97. Hukumnya wajib bagi yang mampu, ya, wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Ini bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, jadi tidak wajib. Berbeda dengan rukun Islam yang lain, ya, ini dikhususkan bagi yang mampu secara materi, secara fisik, dan yang lain-lain. Adapun syarat-syarat wajibnya, yaitu syarat wajibnya ini adalah yang pertama tentu Islam, kemudian baligh atau dewasa, berakal sehat, merdeka atau bukan budak, mampu ini kita lihat dari fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Jadi mampu, jadi fisiknya sehat, ini mampu, ya. Artinya dia tidak sakit-sakitan, dia tidak, kalau perjalanan jauh dia tidak merasa berat. Dan finansialnya mampu, artinya cukup untuk berangkat ke Mekah dengan biaya yang tidak sedikit, ya. Serta keamanan perjalanan. Ketika di perjalanan, ya, dia aman dari segala ancaman, ya. Misalnya di daerah-daerah yang konflik itu, misalnya kita tidak bisa keluar dari negara kita karena mungkin ada konflik, maka itu tidak diwajibkan. Rukun hajinya, yang pertama ihram, ya. Ihram itu kita berniat untuk memulai ibadah haji. Yang kemudian yang kedua wukuf, hadir di padang Arafah di 9 Zulhijjah, ya. Kemudian tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian urutannya sa'i, berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah, kemudian tahallul, mencukur atau memotong rambut. Kemudian tertib, ya, sesuai urutannya. Wajib-wajib haji, ini ya wajib-wajib haji, niat ihram dari miqat.
ya, niat ihram dari miqat. Yang kedua, bermalam atau mabit di Musdalifah. Kemudian yang ketiga, mabit di Mina, melempar jumroh ula, wusta, dan aqobah, kemudian menjauhkan diri dari larangan ihram, serta tawaf wada, tawaf perpisahan. Sedangkan rukun umroh, ihram atau ihram niat, berniat untuk beribadah umroh, meninggi Ka'bah sebanyak 7 kali atau tawaf, sa'i berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah, tahallul, kemudian mencukur rambut, ya, mencukur atau memotong rambut, ya. Kemudian tertib ini sesuai urutan. Larangan saat ihram, yang pertama bagi laki-laki, larangannya memakai pakaian berjahit dan menutup kepala, ini dilarang, ya. Kemudian yang kedua bagi perempuan ini memakai cadar dan telapak tangan, ya. Larangan secara umum memakai wangi-wangian, memotong kuku ataupun rambut, menikah atau menikahkan, berhubungan suami istri, berburu atau membunuh hewan liar. Hikmahnya ketika kita melakukan haji dan umroh, tentunya yang pertama melakukan haji umroh ini bisa menghapus dosa-dosa yang terdahulu, ya. Ibadah haji dan umroh dapat membersihkan jiwa-jiwa dari segala dosa dan kesalahan di masa lalu, memberikan kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru dengan yang lebih baik, kemudian melatih kesabaran dan kedisiplinan, ya. Ini merupakan rangkaian ibadah haji dan umroh kan membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kedisiplinan, ya. Sehingga kita harus tahu waktu, ya, tekun, ya, sabar, dan tentunya melatih kita untuk menjadi pribadi yang disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya mempererat ukhuwah Islamiyah, karena di sana kan kita banyak berkumpul dengan manusia, dengan orang-orang dari seluruh dunia, ya, sehingga akan mempererat persaudaraan. Kita akan melihat orang-orang mungkin yang berbeda dari kita dari segi penampilan, muka, bentuk tubuh, ya. Kita akan melihat dengan banyaknya manusia, ini akan membuat kita akan saling mengenal dan akan saling mempererat tali persaudaraan sesama muslim di seluruh dunia. Selanjutnya, untuk menanamkan sifat rendah hati kepada kita, menghilangkan perbedaan sosial, ya, dan kita pelajarannya agar kita menjadi manusia yang menanamkan sifat rendah hati, membuat hati kita tidak meremehkan orang lain, ya, tidak menganggap status sosial itu misalnya lebih tinggi dari orang lain, agar kita merasa lebih rendah hati. Jadi dengan penjelasan singkat ini, tentunya dengan pemahaman yang singkat ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan, ya, yang bermanfaat tentang dalil-dalilnya, definisinya, rukun-rukun yang wajib dilaksanakan ketika kita haji dan umroh, dan serta larang-larangannya yang terjadi, ya, yang kita larang, yang dilarang oleh Allah ketika kita berada di sana, ya, di Mekah. Demikian presentasi singkat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.